kepada Bapak Yudanov. Bisa dilanjutkan materinya? Silakan, Pak. Apakah suara saya didengar? Apakah suara saya bisa didengar? Cek, cek. Cek, cek. Mohon maaf Bapak Ibu, terkait materi tadi terputus, kita akan lanjutkan lagi. Nah, mungkin sedikit saya ulangi. Kita akan masuk ke langkah-langkah atau tahapan pelaksanaan pendataan bangunan. Yang tadi saya sampaikan bahwa pelaksanaan ini fungsi utamanya ada di Kadada Sawisma dalam satu RT yang mungkin akan dikoordinasiin oleh Ketua Kelompok PKK RT dan hasilnya nanti akan ditetapkan oleh Ketua RT. Untuk itu maka dalam satu forum di RT tersebut sebisa mungkin bekerja sama dengan baik untuk menetapkan atau menghitung, mengidentifikasi dari bangunan, rumah tangga, keluarga yang ada di RT tersebut. Jadi mungkin langkah yang pertama yang dilaksanakan, nah ini terkait langkah-langkah yang akan sampaikan, ini hanya rumusan dari yang telah kami pelajari dari beberapa uji coba dan bersama dengan PKK dan Kadada Sawisma. Nah apabila di lingkungan Bapak Ibu nanti ternyata ada sedikit variasi yang berbeda, misalnya biasanya saya seperti ini, lebih mudah seperti ini, silahkan laksanakan. Yang penting output yang didapat, hasil yang didapat itu akan sama, dapat untuk mengisi form yang akan kita sediakan nantinya. Yang pertama, Ketua RT tadi yang setelah saya sampaikan, Ketua Kelompok PKK RT, dan pastinya dengan Kadada Sawisma Salam, seluruh Kadada Sawisma di RT tersebut, mendaftar setiap bangunan beserta jumlah rumah tangga, jumlah keluarga, dan jumlah individu yang ada di RT tersebut. Setelah data itu sudah bisa dikumpulkan atau mungkin bisa dibahas dalam satu forum tersebut, menentukan jumlah bangunan, dalam bangunan itu ada berapa rumah tangga, dalam bangunan itu ada berapa keluarga, dalam bangunan itu ada berapa individu. Setelah dapat data semua, silahkan kalau sebisa mungkin Bapak Ibu bisa menggambarkan peta bangunan dalam level RT. Ini apabila bisa. Apabila bisa ini sangat ideal, Bapak Ibu bisa menggambarkan gambar bangunan itu dalam satu RT dengan misalnya satu RT itu mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, ada 100, silahkan digambarkan bangunan itu jumlah 100. Nah, kemudian setelah bisa menggambarkan dalam satu RT, Bapak Ibu bisa membagi atau menentukan bangunan-bangunan apa yang masuk kelompok mana. Misalnya ternyata dalam 100 bangunan dibagi menjadi 5 atau sampai 6 kelompok, silahkan bagi tuh bangunan mana yang masuk kelompok 1, bangunan mana yang kelompok 2, dengan menentukan, mungkin kalau digambar itu paling gampang memberi warna yang berbeda, karena kalau dituliskan bisa jadi kurang jelas atau mungkin formatnya beda-beda. Alangkah baiknya mungkin dibedain warna, mungkin kelompok 1 bisa diwarnain merah, dan kelompok 2 bisa warna kuning dan sebagainya, gitu, supaya bisa memberikan perbedaan jelas dalam satu RT itu terdiri dari kelompok dan bangunan mana yang masuk dalam kelompok-kelompok tersebut. Kemudian, namun kalau dalam kondisi di lapangan atau di RT tersebut peta bangunan RT tidak mungkin dibuat karena jumlah bangunan terlalu banyak, Bapak Ibu boleh membuat peta bangunan per kelompok Dasawisma. Saya ternyata dalam perhitungan kami itu ada satu kelurahan di Cakung Barat yang bangunannya sampai sekitar 800 lebih, mungkin susah untuk digambarin satu RT, silahkan gambar per kelompok. Tapi dalam penentuan kelompok, dalam penentuan bangunan mana yang masuk kelompok, mohon diputuskan secara bersama-sama dalam lingkup RT tersebut, supaya tidak ada misalnya irisan bangunan yang si kelompok 1 memasukkan rumah si Pak Ahmad misalnya, kelompok 2 akan masukkan rumah Pak Ahmad juga. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Atau
Sebaliknya ada rumah yang tidak masuk dalam kelompok manapun. Jadi kenapa itu fungsinya kita bisa menggambar seluruhan di lingkup RT. Nah, setelah menggambarkan, kalau setelah Bapak Ibu sudah bisa menggambarkan berapa jumlah bangunan di situ dan bisa digambarkan dalam satu kelompok atau dibagi menjadi per kelompok. Nah, bangunan-bangunannya adalah dalam kelompok itu, Bapak Ibu harus menentukan nomor urut. Nomor urut bangunan. Nomor urut bangunan ini dimulai dan diakhiri di kelompok tersebut. Misalnya di nomor urut 1 tuh di kelompok itu sampai 15 atau sampai 20. Nanti di kelompok 2 juga diurutin nomor 1 sampai 20, bukan diteruskan, tapi diakhiri di kelompok tersebut. Misalnya kelompok A ini ada 20 bangunan, ya nomor 1 sampai 20. Kelompok 2 nanti misalnya 15 bangunan, ya di nomor urutnya 1 sampai 15 juga, bukan dilanjutkan dari kelompok sebelumnya. Aturannya seperti apa? Aturannya yang secara ideal, kader ini rumah pertama yang menjadi nomor urut pertama di kelompok itu adalah nomor urut kader. Karena data dimulai dari rumahnya sendiri. Dilanjutkan dengan bangunan sebelahnya secara berurutan, dan yang paling penting tidak mendata sasaran yang sama dengan kader yang lain. Nah, kondisinya jika ada dua kader yang tepat bersebelahan, maka dengan kriteria bahwa biar tidak mendata sasaran yang sama, maka satu kader ini bisa mungkin mendata bangunan ke searah jarum jam, dan kader lainnya mendata berlawanan dengan arah jam. Yang penting dilakukan secara berurutan dan tidak data sasaran yang sama, lagi-lagi seperti itu. Nah, ada muncul pertanyaan, arah jarum jam seperti apa? Acuannya seperti ini. Aturannya seperti ini, bahwa apabila kader itu keluar dari rumahnya, yang namanya searah jarum jam itu dia akan belok ke kanan, seperti arah jarum jam, pergerakan jarum jam muternya. Yang namanya berlawanan berarti saat dia keluar rumah, dia pasti berbelok ke kiri. Seperti itu kira-kiranya. Nah, ada pertanyaan lagi, apabila kader yang ditugaskan tidak ada di RT tersebut. Nah, apabila kader tidak bertempat tinggal di kelompok atau RT tersebut, maka rumah pertama ditentukan oleh kader dia sendiri. Misalnya dia menentukan, paling gampang menentukan rumah Pak Ahmad yang tadi, ya tentuin nomor 1 dia, dan berikutnya di data secara berurutan, nggak boleh lengkap-lengkap. Intinya situ. Yang setelah memberikan nomor urut, digambar peta bangunan itu, yang perlu dikasih informasi adalah kode jenis bangunan di bangunan tersebut. Tadi kan sudah jelasin bahwa bangunan yang kita akan jadi sasaran adalah berupa rumah bangunan hunian dan non-hunian. Kodenya kira-kira yang ada di dalam paparan ini. Misalnya A itu rumah, B kontrakan, C kos-kosan, D asrama, E rusun, F rumah dinas, G apartemen, dan seterusnya. Nanti kita akan berikan contoh seperti apa peta bangunan yang kita coba gambarkan gitu ya, contoh ya. Karena Bapak Ibu mungkin bisa jadi memiliki cara menggambar yang berbeda, tapi informasinya yang harus ditampilkan harus sama. Kemudian setelah gambar itu kan kemudian pasti udah ditentuin kelompok, kemudian ditentuin anggota dalam kelompok itu bangunannya siapa aja. Yang terakhir adalah menentukan kader dasawisma yang ditugaskan dalam kelompok tersebut. Nanti ini juga harus diisi dalam form. Setelah kelompok itu terbentuk, harus ada yang ditugaskan nih kader dasawisma. Nah, ini mohon diatur ulang lagi, nggak usah mengacu pada tugas waktu pendataan caleg kemarin, karena kalau pendataan caleg tahun lalu kita belum memiliki kelompok, data bangunan langsung menempel pada kader masing-masing. Nanti ini harus kita coba tertibkan, masing-masing kelompok itu sudah ada data bangunannya dan kader ini ditugaskan pada kelompok tersebut. Jadi satuannya penugasan itu nanti di kelompok. Nah, ketentuannya seperti apa? Pada kondisi ideal, kelompok dasawisma ini pasti diketuai atau ditugaskan kepada satu kader saja, gitu.
kondisi ideal, tapi banyak lah juga yang kondisinya bahwa jumlah kelompok dan kadernya tidak sama gitu. Jika kondisi jumlah ketua kelompok dasar tidak sama dengan jumlah kelompok Dasawisma, maka ketua kelompok Dasawisma dapat ditugaskan lebih dari satu kelompok, maksimal 3 kelompok. Ini kenapa kita maksimal 3 kelompok? Ini dengan perhitungan, dengan kondisi sekarang, perhitungan dari tim data analis Pusdatin, rata-rata rasio pendataan itu 1:60, satu kader mendata sekitar 60 bangunan. Nah, ini rata-rata kenapa kita tetapkan sementara ini satu kader mendata maksimal 3 kelompok, ditugaskan di 3 kelompok. Namun juga ada ketentuannya. Apabila ditugaskan lebih dari satu kelompok, maka ketentuannya adalah boleh ditugaskan lebih dari satu kelompok, tapi kelompoknya harus wilayah RT yang sama. Misalnya 2 kelompok di kelompok 1 dan kelompok 2 harus di RT yang sama, RT 1 misalnya. Itu. Dan tidak boleh ditugaskan di beberapa kelompok yang RT-nya berbeda atau RW berbeda bahkan. Misalnya dia kader A ditugaskan di RT 1 di RT 1 dan kelompok 2 di RT 3. Itu kan ada 2 kelompok yang RT-nya berbeda. Nah, ini mohon tidak, kita akan susah mendeteksi secara sistem juga karena satuan terendah dari kelompok Dasawisma adalah RT. Gitu. Namun tadi kan ada dispensasi bahwa satu kader Dasawisma boleh ditugaskan di yang bukan RT wilayah domisilinya. Misalnya saya domisili saya di RT 2, saya boleh ditugaskan di RT 4 gitu, boleh, tapi tetap harusnya, tapi yang nggak boleh itu beda kelompok tadi, beda kelompok di RT 4 juga, di RT 2 juga, ini nggak boleh, hanya satu RT tertentu meskipun dia beda dengan wilayah domisilinya. Nah, pertimbangannya apa? Dilihat juga kuota kader di kelurahan masing-masing. Jangan sampai karena lintas RT ini kadang-kadang nggak terhitung sebagai kader di RT tersebut. Nah, jadi yang penting batasannya adalah kuota kader di tingkat kelurahan. Kemudian penugasan kader ini sebisa mungkin kan sebenarnya diusahakan di lingkup kelompok atau lingkup RT masing-masing. Nah, kalau lintas RT atau RW maka mohon ada surat keterangan yang tertuang baik antara RT yang domisilinya dan RT yang ditugaskan. Itu kira-kira beberapa pedoman yang kita sepakati dengan tim penggerak PKK. Nah, yang terakhir nanti yang tadi kita sampaikan bahwa hasil langkah cek. Apakah suara saya terdengar? Cek. Bapak Ibu bisa saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada gangguan lagi. Nah, terakhir nih form ada 2 form yang harus diisi oleh tim yang saya bisa sebutkan tim. Ada ketua RT, ada ketua kelompok PKK RT dan kader Dasawisma di lingkup RT ini. Form ini harus ditandatangani oleh ketua RT, disebutkan nama dan NIK-nya. Beberapa hal yang perlu diisi antara lain jumlah bangunan, jumlah kepala rumah tangga, jumlah keluarga dan individu di RT tersebut. Gitu. Kemudian setelah bangunan sudah ditetapkan, Bapak Ibu juga bisa menentukan jumlah kelompok Dasawisma apa saja yang ada di RT tersebut beserta kader yang ditugaskan dan jumlah bangunan di masing-masing kelompok. Nah, untuk form selanjutnya ini juga perlu diisi, tapi ini adalah bisa lebih dari satu form. Kalau form yang kedua ini Bapak Ibu ngisi karena tergantung jumlah kelompok yang terbentuk di RT tersebut. Kalau di form 1 itu pasti satu RT 1, namun kalau form 2 ini Bapak Ibu bisa mengisi mengisi form 2 lebih dari satu form untuk form 2 karena tergantung jumlah kelompok Dasawisma yang ada di RT tersebut. Antara lain misalnya di kelompok nanti ini ada berapa 20 bangunan ya berarti harus ada data 20 bangunan tersebut, identitas bangunan itu siapa,
dan dalam bangunan itu ada berapa rumah keluarga dan individu. Saya kira menurut dari hasil uji coba kemarin, kadar dasar wisma yang ada, saya sangat yakin bisa mengidentifikasi tersebut karena pasti sangat paham dengan wilayah masing-masing. Nah, pengisiannya salah satu yang di sini ada catatan bahwa pertanyaan di identitas bangunan diisi apa. Nah, kemungkinan ada dua, Bapak Ibu. Identitas bangunan itu bisa diisi oleh pemilik atau diisi oleh penyewa. Diisi nama pemilik jika bangunan ini bangunan rumahnya sendiri nih, ditinggali oleh pemiliknya sendiri. Biasanya rumah tinggal, mayoritas kan seperti itu ya, bangunan rumah pasti ditempatin oleh pemiliknya sendiri. Atau jenis kos-kosan, karena kos-kosannya kan yang ngekos banyak, jadi nggak mungkin ditulis salah satu penghuni, karena penghuninya banyak, maka ditulis dengan nama pemilik kosnya. Nah, kapan ini diisi nama penyewa? Jika ada bangunan tersebut merupakan bangunan kontrakan. Kontrakan diisi satu orang atau satu keluarga. Nah, biasanya kan kontrakan tuh penghuninya satu kelompok satuan ya, dia menyewa satu rumah tertentu gitu, terus satu kontrakan. Nah, maka identitas bangunan bisa diisi dengan nama penyewa. Nah, tadi untuk gambaran peta sebenarnya hanya menggambar saja, terserah. Bukan menggambar bebas, sebenarnya menggambar dengan kaidah-kaidah antara lain ada nomor urut bangunannya, ada kode jenis bangunannya, dan ada patokan, misalnya ada jalan ya dikasih jalan lah atau apa, keterangan jalan, atau ada patokan kantor lurah. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Atau gambar masjid misalnya. Nah, yang digambar dan dikasih nomor urut bangunan ini yang harus masuk kategori bangunan sasaran yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu bangunan hunian, baik rumah, kontrakan, kos-kosan, asrama, rusun, rumah dinas, apartemen, dan bangunan non-hunian. Nah, non-hunian ini contohnya ruko, toko, warung, itu sekolah, masjid, gereja, tempat ibadah lainnya. Namun harus ada penghuninya, non-hunian. Nah, ini yang digambar dan dikasih nomor urut dan jenis bangunan itu yang memiliki syarat-syarat tadi. Selain itu, tidak perlu diidentifikasi sebagai sasaran. Ini contoh hasil ya, misalnya Bapak Ibu, nomor urut 1, kemudian nomor urut 2, 3, nomor 1 kotak itu ada informasi, ada 21 nomor urut yang berupa angka, kemudian huruf itu menunjukkan kode jenis bangunan. Nah, ini saya contohkan juga, berikutnya adalah peta jika Bapak Ibu di RT-nya bisa menggambarkan peta kelompok dasar wisma di tingkat RT. Meskipun gambarnya satu RT, tapi harus dibedakan kelompok-kelompoknya gitu. Ini fleksibel Bapak Ibu ya. Bila RT bisa menggambarkan, misalnya RT ternyata dikit jumlah bangunannya, silahkan digambarkan gambar bangunannya seluruh RT, namun dibedakan warnanya satu kelompok. Ini di sini ada contoh yang sudah kita buat. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu bisa memodifikasi sesuai dengan kondisi wilayahnya. Misalnya wilayah warna biru nih kelompok Melati 001, 01, 001, hijau itu 002, merah 03, dan ungu 04. Di sini diurut nomor urutnya juga sama Bapak Ibu. Nomor urut yang kelompok yang biru ini Melati 01 nih ya 1 sampai 20 saja. Lanjut ke kelompok 2 dimulai dari 1 lagi gitu. 1 lagi sampai terakhir di kelompok tersebut saya 13. Kemudian di kelompok 3 diurutkan lagi sampai 1 sampai 12 lagi. Kemudian di kelompok terakhir 4 1 sampai 20. Gitu. Kira-kira gambaran gambaran bangunan dari baik satu kelompok dasar wisma maupun satu RT seperti itu. Nah, nanti kita coba